Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masihatul Alimah, NIM 74. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama mengenai orang tua yang bekerja sehingga kurangnya waktu mendidik anak, terutama dalam hal etika, moral, dan akhlak. Padahal pembentukan karakter yang pertama adalah keluarga. Menurut pendapat kami, tidak ada salahnya menjadi orang tua yang sibuk bekerja. Banyak orang tua yang melakukan hal ini untuk menunjang keperluan anak-anak mereka. Namun terkadang, masalah yang muncul dari orang tua sibuk adalah anak-anak merasa tidak diperhatikan dan mereka tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi. Adapun hal-hal yang bisa dilakukan sebagai orang tua pekerja agar tetap bisa mendidik anaknya di dalam rumah. Yang pertama, manfaatkan hari libur kerja. Biasanya pada hari Minggu, orang tua pekerja mendapatkan hari libur. Nah, gunakan kesempatan itu untuk mengajak anak berdiskusi tentang pelajaran, bahkan ataupun berbagi cerita yang lainnya. Mungkin bisa sambil jalan-jalan ataupun bersantai di rumah. Yang kedua, gunakan teknologi video call. Semakin canggihnya teknologi, kita bisa memanfaatkannya bertatap muka dan berdiskusi walaupun jarak jauh. Jadi, di sela waktu luang di kantor, orang tua bisa menghubungi anaknya melalui video call, mengamati aktivitas-aktivitasnya, berdiskusi dengannya, serta mengajarkan pelajaran yang belum dipahami. Yang ketiga, ambil cuti saat hari penting. Anak merupakan pribadi yang butuh diakui dan diperhatikan. Pada saat hari-hari penting di sekolahnya, seperti misalnya saat pentas seni, pengambilan rapot perpisahan, dan lain sebagainya, anak sangat berharap bahwa orang tua mendampinginya serta melihat kemajuannya di sekolah. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ambil cuti apabila diperlukan untuk menghadiri acara-acara penting, agar anak pun tetap merasa bahwa mereka selalu dihargai meskipun orang tua sibuk bekerja. Yang keempat, ada jauhkan gawai saat bersama anak. Gawai atau gadget memang amat membantu dalam mendekatkan hubungan orang tua dengan anaknya. Namun penggunaan yang berlebihan juga dapat menjadi hal yang justru membuat anak merasa diabaikan. Jadi, gunakan waktu luang untuk berdiskusi atau mengajari anak pelajaran daripada bermain gadget dan mengabaikannya. Yang ketiga, ajari anak sepulang kerja. Pada saat orang tua pulang kantor dan apabila masih mempunyai waktu untuk anak-anak, maka gunakan waktu itu untuk mengajarkannya banyak hal dan juga untuk saling berbagi cerita dengannya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mengenai media yang sering memberitakan hoaks yang tentunya melanggar etika. Istilah hoaks atau berita palsu kini semakin santer terdengar di dunia maya. Kemudahan dalam menyebarkan pesan melalui media sosial mempermudah hoaks berkembang dengan cepat. Dalam hitungan menit saja bisa dikatakan sudah dibagikan sebanyak ratusan kali oleh pengguna media sosial atau yang disebut netizen. Jadi, sebagai netizen yang cerdas, tidak seharusnya semua berita yang tersebar ditelan mentah-mentah begitu saja. Jika tidak ingin ikut termakan berita palsu, kita harus mengikuti 5 cara mengatasi berita hoaks tersebut. Yang pertama, waspada dengan judul berita yang provokatif. Umumnya, berita hoaks diberi judul yang sensasional dan provokatif. Contohnya saja langsung menunjuk ke pihak tertentu.
Isi beritanya pun bisa diambil dari media resmi, tapi sudah ada beberapa info yang diubah supaya membuat pemikiran sesuai yang diinginkan si pencipta hoaks. Jadi, sebelum termakan dengan judul dan mencerna info di berita tersebut, sebaiknya kita menelusuri dulu dengan cara mencari berita yang serupa dari media resmi. Kemudian bandingkan isi keduanya apakah sama atau bertolak belakang. Bila jawabannya bertolak belakang, bisa dipastikan itu merupakan berita palsu. Yang kedua ada periksa faktanya. Cara mengatasi berita hoaks adalah dengan memeriksa fakta dari berita yang tersebar. Periksa sumbernya apakah dari institusi resmi atau tidak. Apabila informasinya berasal dari pelaku ormas, pengamat, atau tokoh politik, jangan cepat untuk mempercayainya. Perhatikan juga keberimbangan sumber berita tersebut dengan mencari sumber lainnya, supaya kita bisa membandingkan gambaran yang utuh dan keaslian info di dalamnya. Yang ketiga, teliti keaslian foto. Konten berita tidak hanya berupa teks, tapi juga disertakan foto-foto bahkan video untuk mendukung isi berita tersebut. Namun berkat kecanggihan teknologi digital, kini foto dan video pun bisa diedit untuk mempengaruhi pembaca. Di sini kita harus meneliti keaslian media tersebut menggunakan mesin pencari Google. Caranya dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image, kemudian kita akan mendapatkan hasil pencarian yang menyajikan gambar-gambar serupa yang ada di internet untuk kita bandingkan. Yang keempat, telusuri alamat situs. Beberapa berita bahkan berani mencantumkan alamat situs atau link supaya terkesan asli. Namun jangan langsung percaya. Kita wajib untuk menelusuri alamat situs tersebut apakah sudah terverifikasi sebagai institusi pers resmi atau belum. Biasanya situs yang menggunakan domain blog kurang bisa diakui kebenarannya. Yang kelima, kita bisa bergabung dengan grup anti hoaks. Cara mengatasi berita hoaks terakhir yang bisa kita lakukan adalah dengan cara bergabung grup anti hoaks yang kini sudah banyak terdapat di internet. Misalnya saja di Facebook, ada beberapa fanpage dan grup diskusi anti hoaks seperti forum anti fitnah, Hasut dan Hoax, grup Skoci dan Fake and Broke Indonesian Hoax Buster. Kita bisa juga membaca klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain atau bertanya apakah sebuah informasi yang kita baca merupakan hoaks atau bukan. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu tip-tip agar konsisten beretika yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa bergaul dengan lingkungan atau orang yang baik. Kedua, keyakinan yang benar. Yang ketiga, pendidikan dan wawasan. Yang keempat, motivasi hidup. Yang kelima, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang keenam, kenalilah diri sendiri. Yang ketujuh, ada pengendalian diri. Yang kedelapan, tempatkanlah malu pada tempatnya. Yang kesembilan, suka membantu orang lain dan berbuat baik. Kesepuluh, menghargai perbedaan, menghargai orang lain, dan jagalah hati dan tidak menyukai dan tidak menyakiti orang lain. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Mengapa etika hukum itu perlu dituangkan menjadi kode etik profesi hukum? Ada dimensi fungsional mengapa etika itu perlu dituangkan dalam kode etik profesi. Yang pertama, menjelaskan atau menetapkan tanggung jawab kepada klien, institusi, masyarakat. Ada sasaran konvergensi tanggung jawab yang dituju. Yang kedua, membantu tenaga ahli dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat jika menghadapi problem dalam pekerjaannya.
Di sini maksudnya problem yang dihadapi seperti munculnya kasus-kasus hukum baru yang penanganannya membutuhkan kehadiran ahli atau di luar kemampuan spesifikasi adalah membutuhkan pedoman yang jelas untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kekeliruan. Sehingga kalau sampai terjadi, seorang ahli itu misalnya tidak mampu menyelesaikan problem yang dihadapinya, tidaklah lantas dipersalahkan begitu saja. Yang ketiga, ada diorientasikan untuk mendukung profesi secara bermoral dan melawan perilaku melanggar hukum dan indisipliner dari anggota-anggota tertentu. Pengemban profesi atau hukum mendapatkan pijakan yang dapat dijadikan acuan untuk mengamati perilaku sesama pengemban profesi yang dinilai melanggar hukum. Dengan keberadaan kode etik, akan lebih mudah ditentukan bentuk, arah, dan kemanfaatan penyelenggaraan profesi hukum. Yang keempat, sebagai rujukan untuk menjaga prestasi dan reputasi, baik secara individu maupun kelembagaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.